Kalau fetish ada nggak? Fetish gue itu tadi ketek. Kalau fetish siapa? Gue nggak tahu itu disebut fetish atau enggak ya, cuman gue suka banget liat cowok nangis. Tapi lu mementingkan mana nih? Lu memprioritaskan si sosok ini adalah orang yang lu suka atau yang disukain sama anak-anak lo? Tapi kalau misalnya tuh orang nggak mencintai mereka ya, atau anak-anak gue malah nggak suka sama dia, jadi musingin hidup gue aja gitu. Hidup gue udah pusing banget nih sekarang. Kalau misalnya lo nggak bisa ngambil hati anak gue ya, bye. Gue sangat mementingkan anak-anak gue, even gue malamnya party pagi-pagi jam 5 pagi. Misalnya gue party sampai jam 2 pagi, gue tidur 2 jam cuman buat bikin bekal buat anak-anak gue. Maksudnya kalau gue sayang banget sama dia ya, mau apapun yang terjadi gue bisa nggak mutusin. Tapi kalau rasa sayang gue udah menurun, mau dia nggak ada salah apa-apa ya gue pasti putusin. Katanya kalau misalnya pasangan dominan tuh berasa nggak dianggap ya? Bener nggak sih? Anggap kok. Ya kan? Gue yang jawab. Anggap kok. Bener. Awal-awal sih ya mungkin dia ngerasanya gitu, cuman makin kesini gue makin menunjukkan kan kalau dia tuh berarti gitu. Jadi nggak selamanya orang dominan itu jahat. Tapi lu setiap pacaran selalu dominan? Enggak. Justru sebelum pacaran gue dominan. Pas pacaran gue jadi malah nggak dominan. Jadi ya bucin kayak gitu. Kayak sok-sok nurut. Sok-sok nurut. Padahal mah kalau lu kan dominan juga, jangan cuman gue dong. Iya. Lu udah dominan, alfa, keras kepala. Enggak, itu dari hati gue. Sorry. Dominan sih ya. Tapi gue dominan tapi gue bisa menempatkan diri gitu loh. Kadang emang beberapa ya mungkin kayak mantan-mantan atau pasangan gue itu mereka nggak pernah minta ke gue, cuman kadang kasih makan egonya aja. Kayak misalnya di depan teman-temannya ya gue ngeliatin kalau gue nih nggak dominan gitu. Ya kalau misalnya dia lagi kayak butuh orang yang, maksudnya dia lagi kepengen, ya maksudnya gue bisa menempatkan diri gue supaya ya gimana, gue kadang ya intinya gue dominan siapa sih? Kan? Apa gue bilang? Lu mau memperbaiki lu seakan lu nggak dominan aja nggak bisa. Sedominan itu. Iya. Berarti enggak, tapi emang kadang-kadang gue nggak ngeliatin kedominan gue itu di kayak di tempat umum atau misalnya di teman-temannya dia terutama ya. Kalau teman-temannya kan kalau misalnya ngeliatin banget gue dominan, gue ngerasa kayak gue nggak tahu, yang mempermalukan dia, gue takutnya ngerasa gitu. Jadi kadang dominannya paling cuma gue sama dia aja yang tahu gitu. Iya. Mau gimana pun kan cowok kan harus ada pride-nya, apalagi di depan teman-temannya kan. Pas balik rumah gitu, ini aja. Sikat apa lu? Hah? Setelah podcast ini, ketika Rachel terlihat lemah di depan kamera, semua komennya akan bilang, Kak Rachel nggak apa-apa, lepasin aja. Tapi kayak di vlog-vlog gue sama mantan gue dulu, sebenarnya orang-orang lihat sih kalau gue emang lumayan dominan, agak susah juga ketahan gitu, menahan gitu. Cuman biasanya karena gue ini dominan banget, emang gue ini cocoknya sama orang. Sebenarnya mantan-mantan gue tuh bukan tipikal yang beta banget, tapi lebih ke kayak pendiam. Sorry, ya pendiam. Jadi mereka kayak kalau misalnya gue ya kayak gimana, mereka memang nggak banyak merespon aja gitu. Iya. Lebih nggak mau ribut kali. Iya gitu. Dan rasa sayang itu bisa ditunjukin dari dengan diem aja sih sebenarnya ya kan. Iya aku salah gitu. Cuma lama-lama anak lu salah. Bener nggak? Gue sering tuh kayak gitu, kalau cowoknya nggak minta maaf salah, pas dia minta maaf juga salah. Nggak, lu minta maaf gini biar kelar kan urusannya, biar nggak berantem kan. Nah, gue suka kayak gitu. Enggak kok. Terus dia diem lagi, gue marah lagi. Jadi emang suka nyari masalah. Gitu. Cinta itu harus punya banyak masalah. Setelah punya banyak masalah, bisa open relationship. Tapi lo setuju nggak kalau misalnya di suatu hubungan nih, antara lo dan si prianya lebih sayang sama lo, itu bakal awet hubungannya ketimbang ceweknya yang sayang sama cowok? Kalau gue enggak. Harus gue lo-nya yang ya? lebih sayang. Iya. Karena kalau
dia yang lebih sayang, gue nih bisa banget menyelamatkan hubungan. Contohnya? Misalnya kayak kalau gue sayang banget sama dia ya, mau apapun yang terjadi gue bisa nggak mutusin. Tapi kalau rasa sayang gue udah menurun, mau dia nggak ada salah apa-apa ya gue pasti putusin. Iya. Nanti nggak? Iya. Jadi gue emang harus ada spark itu, spark sayang itu. Kalau misalnya nggak ada susah banget gue untuk memaksakan situasi di mana gue nggak sayang sama dia, walaupun dia lebih sayang sama gue, tapi gue nggak bisa berkorban sama suatu hal yang gue nggak ada. Iya, Gitu. ngerti. Iya, itu juga yang gue rasain sih. Ya kan? Setelah berpetualang sana kemari, akhirnya gue menemukan orang yang ya itu yang bisa bikin gue ada sparknya. Oh, gue tuh beneran suka ya sama dia, beneran sayang gitu, nyaman gitu, bukan yang cuman sekedar dia ganteng gue pengen sama dia gitu, enggak. Akhirnya menemukan itu, dan itu susah banget. Wah, gila, susah banget. Nggak, lu suka ada fantasi-fantasi gitu nggak sih yang beda gitu dari yang lain? Wah, banget. Contohnya? Sama pasangan kan? Ya banyak lah. Bau ketek gitu. Iya, jangan dong, lemah Bau banget kaki, lagi. gitu. Ketek tuh comfort zone gue, ngerti gak sih? Jadi itu emang salah satu fantasi. Nah, ini kenapa gue bisa suka sama dia kayak gue. Apa? Bau ketek. Bukan dong, jangan dong, amit-amit. Gue sama dia itu, jadi nggak tahu ya kalau orang-orang mungkin ada juga yang kayak gue. Jadi gue kan orangnya nggak keringetan nih, nggak susah keringetan. Udah pernah gue cek juga, jadi pori-pori gue tuh kecil banget. Terus jadinya dari dulu sampai sekarang udah gede, nyokap gue tuh nggak ngebolehin gue tuh pakai yang aneh-aneh kayak deodoran gitu. Sampai sekarang kalau ada orang ke tempat gue nyari deodoran mana, pinjem dong, nggak ada. Mau yang spray, yang roller itu nggak boleh. Ternyata dia juga, dan kita berdua tuh sama-sama ya itu, nggak ada aroma sama nggak ada si susah kayak gitu deh. Itu gue langsung anjing, jodoh gue. Gitu Nyet. Karena sebelum-sebelumnya bau ketek. Enggak dong. Enggak gitu. Lebih kita ngomongin yang pasangan gue aja. Oh iya. Yang dulu-dulu nggak usah. Gue jadi bingung kenapa dia the one. Berarti kan sebelumnya lu nggak menemukan. Bukan, karena dia doang yang kayak gue yang nggak pakai begitu-begitu. Dan nggak ada aromanya. Kalau yang dulu-dulu wangi, kan pakai parfum, pakai ini gitu. Kalau fantasi yang lebih menggelegar lagi ada nggak? Banyak sih fantasi gue. Fantasi atau ini nih, apa sih bahasanya? Fetish gue itu tadi ketek. Ketek yang nggak bau. Ketek yang nggak bau lah, Nyet. Masa ketek bau? Ya biasanya orang-orang ketek yang bau dong. Ada aja. Mungkin ada fetish kan aneh-aneh ya kan? Kalau fetish apa? Gue nggak tahu itu disebut fetish atau enggak ya, cuman gue suka banget liat cowok nangis. Oh, udah nggak aneh. Lelaki. Nggak dong, jangan di zoom dong, ininya ketahuan banget. Itu. Jadi makanya lu melakukan fetish-fetish itu? Melakukan fetish-fetish itu? Gimana? Maksudnya membuat pria-pria ini menangis? Nggak dong. Untuk mendapatkan fetish lu, pria ini... Kadang. Caranya? Tonjok? Enggak gitu. Apa dong? Ya nggak tahu lah. Pokoknya tiba-tiba dia sedih aja terus dia nangis, lu kayak anjing. Iya, lucu banget sih gitu. Sakit emang. Lumayan. Sakit sih. Tapi mungkin ada juga sih yang seperti itu ya. Itu bisa dibilangin apa sih, fetish nggak ya? Jawab di bawah ya, kolom komentar ya. Mau ngata-ngatain dia sakit lu Cel juga nggak apa-apa. Di komentar. Atau mungkin ada yang bilang kayak, baru ngeliat cowok nangis. Gue suka ngeliat cowok Apa? Gitu. Ya kan aneh-aneh. Rahel, emang belum siap untuk buka hati lagi? Nggak pengen kayak Eri juga? Eri udah bahagia loh. Lagi nggak mau main hati dulu deh. Iya sih. Lagi enjoy. Tapi menurut gue sih jangan terlalu memikirkan lo bakal kecewa sih, karena gue saat ada di suatu hubungan, gue bener-bener misalnya gue enjoy banget kan. Gue pernah ada di posisi mana gue enjoy banget sama honeymoon phase gue, terus gue dikecewain.
Terus ya emang jatuh banget, tapi akhirnya kan abis itu gue punya trust issue nih, dimana gue walaupun gue udah di honeymoon phase, tapi gue ngerasa kayak nanti juga gue disakitin, nah pasti sakitnya sama juga ternyata. Jadi kayak daripada nggak ada happy-nya sama sekali dengan ke-worry-an gue, mendingan yang dinikmatin, nanti kalau sakit ya udah nanti gitu. Oh iya bener juga. Thank you, Cel. Makasih. Cel, nanti misalnya nih, lo menemukan seseorang yang akhirnya, kayaknya the right one-nya lah ya, kita nggak tahu. Tapi lo mementingkan mana nih? Lo memprioritaskan si sosok ini adalah orang yang lo suka atau yang disukain sama anak-anak lo? Nah, jadi sebelum gue ada di pilihan itu, gue itu selalu ibaratnya bikin branding ya. Setiap ada cowok yang misalnya deketin gue dan gue merasa lumayan interest sama dia, gue pasti akan menceritakan bagaimana pentingnya anak-anak gue di kehidupan gue, supaya dia tahu kalau misalnya anak gue tuh penting buat gue. Dan seandainya dia ngerasa gue penting, ya berarti dia akan mementingkan anak-anak gue juga. Karena sebelumnya gue pas gue sama Salim pun waktu itu, gue ngeliatin ke dia kalau misalnya gue nih sangat mementingkan anak-anak gue, makanya dia juga tahu itu. Jadi dia saat itu juga ya maksudnya ya ibaratnya mengambil hati anak-anak gue juga gitu. Dan kalau misalnya anak-anak gue gak suka, ya gue pasti nggak bisa sih. Karena gue belajar dari nyokap gue juga sih. Dulu tuh pas gue masih kecil dan nyokap gue sempat single parent kan. Terus dia mungkin ya adalah beberapa cowok yang jadi pacarnya. Dan gue lumayan picky nih anaknya, karena gue udah gede gitu. Kalau gue nggak setuju sama orang itu, nyokap gue bener-bener bakal putusin. Nah di situ gue belajar dari situ. Maksudnya gue belajar dari nyokap gue gitu. Ya gue tahu kalau misalnya anak-anak gue nih misalnya membawa orang baru ke kehidupan gue itu seharusnya jadi bonus buat anak-anak gue. Jadi anak-anak gue dapet satu orang lagi yang mencintai mereka. Iya benar-benar. Tapi kalau misalnya tuh orang nggak mencintai mereka ya, atau anak-anak gue malah nggak suka sama dia, jadi musingin hidup gue aja gitu. Hidup gue udah pusing banget nih sekarang. Kalau misalnya lo nggak bisa ngambil hati anak gue ya bye gitu. Yeah. Maksudnya orang tuh sebenarnya kalau ketemu sama gue juga udah kelihatan sih kayak gimana gue sangat mementingkan anak-anak gue. Even gue malamnya party pagi-pagi jam 5 pagi, misalnya gue party sampai jam 2 pagi, gue tidur 2 jam cuman buat bikin bekal buat anak-anak gue. Maksudnya dengan rutinitas kehidupan gue kayak gitu, menurut gue orang-orang tuh tahu kalau misalnya anak-anak gue nih berperan penting banget di kehidupan gue. Jadi nggak bisa, jadi nggak bisa kayak misalnya ada orang baru datang ke kehidupan gue untuk merusak rutinitas itu. Yang ada kalau misalnya dia datang ke kehidupan gue, dia membantu gue mengurangi kecapean gue dalam rutinitas itu. Ngerti nggak maksudnya? Setuju. Benar. Iya. Benar. Iya. Benar. Tapi ya benar, maksudnya yang tadi lu ceritain kan si Salim kan. Salim ini kan maksudnya orang luar. Yang mungkin di luar sana nggak gampang orang luar ini untuk masuk, apalagi harus ngambil hati lo, ditambah lagi anak-anak lo juga masih pada kecil-kecil kan. Yang dibutuhin kan bukan sosok ini tapi ya bapaknya gitu loh. Di luar oke nah ya nggak tahu gitu. Itu susah nggak sih pas dulu untuk memperkenalkan, untuk apalagi si dianya ini untuk mengambil hatinya, itu susah nggak? Prosesnya lama nggak? Oh, kalau sama mantan gue itu sih ini sebenarnya kayak lebih ke pelajaran juga buat gue ya. Gue sebenarnya ngenalin mantan gue ke anak-anak gue ini sebenarnya nggak yang kayak gue ngasih tahu ini nih pacar Buna gitu, nggak gitu. Pasti ngomongnya ini temen, dan gue nggak ngeliatin kayak hal yang romantis depan anak-anak, kayak gue nggak pelukan, gue nggak touchy atau segala macam depan anak-anak tuh enggak. Nah cuman dan si mantan gue juga nggak mengambil peran ayah juga di kehidupan mereka, jadi lebih kayak teman main aja sih. Gue ngeliat mereka cocok nggak kayak gitu. Nah tapi pas ternyata ya kita nggak tahu jodoh ya, cuman kan gue sekarang ya single, nggak sama siapa-siapa, sama mantan gue pun gue juga udah putus. Ya gue sekarang ya lebih memilih untuk memperkenalkan anak-anak gue ke misalnya temen yang emang mungkin pacar gue atau pasangan gue nantinya, karena gue nggak mau saat gue lagi nggak ketemu tuh anak gue nanya gitu. Kayak misalnya lo gitu, Tante Erika mana gitu, sedangkan misalnya gue nggak mungkin bilang kayak udah putus kan gitu ya. Jadi ya mungkin ini jadi pelajaran aja sih buat gue, karena tapi untungnya emang dari awal dikenalinnya tuh sebagai teman sih, jadi kayak temenan aja, kayak teman-teman gue, kayak lo ke teman anak gue aja main biasa gitu. Kayak liburan bareng juga, pas liburan bareng juga waktu itu tuh sama
teman-teman gue juga banyak, jadi nyaru aja gitu. Iya benar-benar. Oke. Jadi bahas yang ini ya udahlah ya, kan orang-orang juga pengen tahu ya, Cel. Nggak apa-apa nggak sih gue ngejelasin itu? Nggak apa-apa lah, kan pasti banyak juga yang posisinya mungkin lagi kayak lo pada saat itu. Kita main game aja deh kalau gitu. Ini ada namanya Tinder. Nah, jadi kita bakal dalam kehidupan kan kita perlu memilih, apalagi buat pasangan. Kita main games Tinder. Prompter akan menunjukkan foto-foto cowok. Anggap aja ini Tinder. Jadi Rachel sama gue tinggal swipe left untuk pas, swipe right untuk match. Oke. Kesini match gitu ya, sini Ya. no. Part untuk Rachel yang memilih. Silahkan Rachel. Reval Hadi. Nah, ini teman gue nih, Cel. Teman lama gue juga. Gue kenal sih, Iya. kanan boleh. Kanan, oke. Brian Domani. Boleh kanan. Kanan. Mau semua. Nah, Dustin. Boleh kanan. Kanan. Prince. Cindoluk. Kiri deh. Kiri. Rizky Nazar. Kiri deh. Kiri. Morgan Oy. Kiri deh. Jonathan Alden. Ini siapa ya? Ini loh, yang Master Chef yang biasa sama Victor. Oh, chef, boleh kanan. El Rumi. Kiri deh. Angga Yunanda. Kanan. Farel Bramasta. Kiri. Jeffrey Nicole. Kanan. Part untuk Erika. Silahkan Rachel bacakan. Al-Ghazali. Kanan. Abizar. Kanan. Ozarangkuti. Kanan. Axel Matthew. Kanan. Victor Agustino. Kanan. Jonathan Christie. Kanan. Gofar Hilman. Kanan. Bangsat. Nicholas Chan. Ya, ini lagi mereka ngiasinya begini ya kan, kanan. Ya kalau kayak gitu gue dari kanan semua, anjir. Enggak, mereka ngambilnya dari kisah-kisah gue pasti. Udah, segini doang. Aldi Maldini. Tuh kan, apa coba? Apa? Kanan kiri. Kanan. Iqbal Ramadan. Kiri deh. Kevin Moses. Kanan. Coba, gimana tuh? Kalau mereka kan Gue ngambilnya boleh dari... tag ulang nggak ya? Emang kalau mau diulang mau yang mana, yang mau pengen lu kanan atau kiriin? Mau kanan semua aja. Oh, mau kanan semua aja. Kita kan harus get to know each other Iya, dulu. lagian kan emang cewek always right kan? Ya kan? Oke, teman-teman makasih banyak ya. Rachel udah temenin aku juga. Mana kita di sini? Kita ke Dragonfly. Kan tutup. Iya, pura-pura aja nggak sih? Ini di apa Sabtu kan? Oh ya. Oke, kita akan lanjut. Teman-teman terima kasih sudah menonton kita. Jangan lupa juga bagian. Dadah. Lanjut. Champagne.